Agar ECU bisa mengatur tekanan di dalam sistem bahan bakar, maka ECU membutuhkan informasi berapa tekanan yang bekerja pada fuel rail. Untuk itu, di dalam fuel rail dipasangkan sebuah sensor yang kita sebut dengan rail pressure sensor. ECU telah menetapkan besarnya tekanan pada fuel rail pada rentang nilai tertentu. Apabila ECU menerima tekanan di luar ketentuan, maka akan muncul DTC. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memeriksa sirkuit rail pressure sensor. Komponen yang saya lepas ini adalah soket rail pressure sensor. Memiliki 3 buah pin dengan 3 buah kabel dengan warna yang berbeda. Pin pertama dengan kabel warna merah coklat, ini adalah kabel input. Kemudian pin kedua dengan kabel warna biru putih adalah signal, dan pin ketiga dengan kabel warna hitam strip hijau adalah kabel ground. Dalam kondisi terlepas, apabila kita ukur tegangan pada pin, maka kita akan mendapatkan tegangan sebesar 5 volt pada V-in atau kabel input yang berwarna merah strip coklat. Untuk bisa mengukur tegangan input, maka kita membutuhkan jarum bentul seperti ini. Kita tusukkan lewat belakang konektor hingga dia bersentuhan dengan sisi konektor. Nah, kemudian dalam kondisi kunci kontak on, kita bisa mengukur tegangan input dengan menghubungkan avometer atau multitester. Probe negatif kita masukkan atau kita tempelkan ke pin ground, dan probe positif kita tempelkan pada pin 1 atau pin input. Kita dapatkan tegangan sebesar 5 volt. Tegangan yang diizinkan pada sirkuit input ini adalah 4,8 sampai dengan 5,2 volt. Apabila tegangan yang terukur pada input kurang dari 4,8 atau lebih besar dari 5,2, maka disimpulkan bahwa pada sirkuit ini terjadi kesalahan. Ketika kita mengukur tegangan output dalam kondisi terlepas, kita akan mendapatkan hasil dalam kondisi normal tegangan sebesar 5 volt, jadi besarnya sama. Inilah kemudian yang menyebabkan kenapa ketika rail pressure sensor kita lepas konektornya, maka engine akan menjadi mati karena output dan input memiliki nilai yang sama. Apabila tegangan pada input kurang dari 5 volt, langkah pertama yang kita lakukan adalah memeriksa sirkuit massa pada konektor rail pressure sensor. Caranya kita menggunakan ohmmeter, kita kalibrasi dulu 0,1. Kita ukur pin 1 ground ya pada konektor rail pressure sensor dengan massa dalam kondisi mesin off. Tahanan tidak boleh lebih dari 10 ohm. Apabila tahanan lebih besar dari 10 ohm, maka kita harus melakukan pemeriksaan hubungan antara pin 1 pada konektor dengan pin pada ECU. Pada pengukuran ini kita mendapatkan tahanan sebesar 2,5 ohm. Apabila tahanan pada pin 1 dengan ground melebihi 10 ohm, maka kita harus memeriksa hubungan antara
pin 1 konektor dengan pin 40 pada X2 harness ECU konektor. Posisinya pada ECU sebelah baterai. Dalam kondisi kunci kontak off, kita bisa melepas konektor ini. Tarik, tekan penguncinya, tarik ke atas. Pengukuran dilakukan pada pin nomor 40. Kalau kita hitung dari sisi kiri, pin nomor 40 bisa kita identifikasi dengan menghitung dari sisi kiri nomor 1, ini ada 15 pin sampai sisi kanan, kemudian di bawahnya adalah pin nomor 16 sampai kanan pin 30, kemudian pin 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ini pin nomor 40. Kita mulai mengukur tahanan antara pin nomor 1 pada rail pressure sensor dengan pin nomor 40 pada harness X2 ECU. Kita cek, kita kalibrasi, kemudian kita ukur pada pin dengan bantuan jarum, kemudian pada pin X2 harness kita dapatkan hasil 0,3 ohm ya, 0,4 ohm, 0,3 ohm. Nilai maksimal yang diizinkan adalah 2 ohm. Apabila nilai pengukuran lebih dari 2 ohm, maka kita harus memperbaiki open circuit pada harness. Dalam kondisi normal, apabila kita memeriksa hubungan antara pin nomor 1 pada rail pressure sensor dengan massa bodi, maka nilai tahanannya harus tak terhingga atau open line. Demikian juga apabila kita mengukur hubungan antara pin nomor 40 pada X2 harness konektor dengan massa bodi, maka nilainya juga harus tak terhingga atau open line.